Betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini, sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan, dengan mengingat masa lalunya. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu, tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Jadilah seperti bunga, yang memberikan keharuman, bahkan, kepada tangan yang telah menghancurkannya. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Orang cantik, tidak selalu orang baik, tapi orang baik, selalu cantik. Lepaskan segala sesuatu, yang membuatmu stres, dan sedih. Tubuh dibersihkan dengan air. Jiwa dibersihkan dengan air mata. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Dan jiwa, dibersihkan dengan cinta. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya, bisa jadi, dia sedang sibuk bertengkar, dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau kamu tidak akan pernah siap, untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Orang yang pesimis, selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis, selalu melihat kesempatan, dalam setiap kesulitan. Diberkatilah dia, yang kesalahannya sendiri, mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Sebagian obat, justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan, ada kalanya justru menjadi obat penyembuh. Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga, hanya di malam yang paling gelaplah, bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Teman sejati adalah, dia yang selalu memberi nasihat, ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang mau membelamu, di saat kamu tidak ada. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi, untuk kepentingan siapapun. Firman Allah, adalah obat bagi hati. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu, daripada menanamkan cinta, di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan pernah membuat janji, ketika sedang senang. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku, bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku, jauh lebih baik daripada impianku. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, dunia akan mengkhianatinya. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak, daripada meminta nasihat, dari teman yang bodoh. Sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan, dan buatlah kebaikan yang telah kamu lakukan itu dikenal. Ada dua jenis manusia. Satu, mereka yang mencari tapi tidak dapat menemukan. Dan dua, mereka yang menemukan tapi masih menginginkan lebih. Selalu ada cukup cahaya, bagi orang yang mau melihat. Orang yang penuh harap akan terus mencari, sementara orang yang penuh ketakutan, akan melarikan diri. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran, yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana, hingga kau lupa, betapa pedihnya rasa sakit. Kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Ucapan itu seperti obat, dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan, bisa membunuh. Tidak ada yang lebih menyakiti hati, daripada dosa. Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia.
Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu. Namun, jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Berhentilah membahas apa yang tidak kamu ketahui, dan membicarakan tentang apa yang tidak menjadi perhatianmu. Betapa terhormatnya ilmu, bahwa orang yang tidak memilikinya mengatakan bahwa dia memiliki ilmu. Dan betapa tidak terhormatnya kebodohan, bahwa orang yang memilikinya mengatakan bahwa dia tidak bodoh. Jangan merasa kesepian di atas jalan kebenaran, karena sedikitnya orang yang berada di sana. Banyak permasalahan pelik yang berhasil diselesaikan dengan kemurahan hati. Ada dua cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan, entah itu di dalam hati seseorang, ataukah dalam doa seseorang. Sabar sesaat saja di saat marah, akan menghemat ribuan penyesalan. Hidup hanyalah bayangan awan, mimpinya orang yang tertidur. Berikan perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu. Dia adalah bunga yang lembut, bukan budak rumah tanggamu. Jagalah dirimu dari sifat marah. Karena kemarahan itu dimulai dengan kegilaan, dan berakhir dengan penyesalan. Aku akan terus bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaranku. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Abaikan rasa sakit, atau jika tidak, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Kehidupan itu cuma 2 hari saja. 1 hari untukmu, 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah. Keduanya adalah ujian bagimu. Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan: 1. Di saat membutuhkan, 2. Di belakangmu, dan 3. Setelah kematianmu. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu adalah tawananmu, yang jika dilepaskan, itu akan membuatmu jadi tahanan. Jangan mengikuti mayoritas, tapi ikutilah jalan kebenaran. Hiduplah di dunia ini layaknya seorang pengembara, dan tinggalkan setiap kenangan manis di belakangmu. Sesungguhnya kita hanyalah tamu di sini, dan setiap tamu harus segera pergi. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah, bahwa aku punya Allah yang maha besar. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Kesabaran itu ada 2 macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Hati manusia adalah seperti binatang buas. Barang siapa hendak menjinakkannya, akan diterkamnya. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Orang yang suka berkata jujur, mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman.
Namun, yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman, tetapi menyia-nyiakannya. Apabila akal tidak sempurna, maka kurangilah berbicara. Ilmu tanpa akal, ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu, ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Ada kalanya, yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya, sama saja menjilatnya. Tetapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya, menunjukkan kebodohan dan kedengkian. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun, dia tidak akan menjadi orang berani. Hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih. Sebagian obat, justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan, ada kalanya menjadi obat penyembuh. Orang yang berdoa tanpa beramal, sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun, demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Jangan sekali-kali menyebabkan keluargamu paling menderita karenamu. Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian, di saat inilah, saksimu adalah juga hakimmu. Kemarahan dimulai dengan kegilaan, dan berakhir dengan penyesalan. Kesempatan datang bagai awan berlalu. Pergunakanlah, ketika ia nampak di hadapanmu. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Ikatlah ilmu dengan menulis. Kesucian hati nurani seseorang, sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. Orang yang hanya berpikir bagi kepentingan perutnya sahaja, maka harga dirinya serupa dengan apa yang keluar dari isi perutnya. Selama kedudukan Anda baik, kekurangan Anda tertutup. Jangan sekali-kali merasa malu memberi, walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali, pasti lebih sedikit nilainya. Tidak ada gunanya, seorang penolong yang selalu menghina, atau teman yang selalu berburuk sangka. Setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya, pencari ilmu dan pencari harta. Manusia adalah musuh bagi apa yang tidak dia ketahui. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Ketulusan seseorang sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya.